Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Majlis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan niat kita menuntut ilmu, beradanya kita di majlis yang insya Allah dimuliakan ini, langkah kaki kita diganti dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat kita untuk menuntut ilmu, pulangnya membawa ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawa keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Pasal yang membahas tentang adab-adab bangun dari tidur. Ya, mulai kita pada pembahasan pasal yang pertama di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Imam Ghazali mengawalinya dengan menjelaskan tentang adab-adab bangun tidur, di mana bangun daripada tidurnya kita itu merupakan awal kehidupan kita. Awal kehidupan kita ya mulai dari kita bangun tidur. Apa itu tidur? Merem. Apa itu tidur? Mati sementara. Apa? Tidur itu di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan. Definisinya yaitu tidur adalah angin lembut yang mengalir keluar dari arah otak sehingga menyebabkan mata kita tertutup, dan kemudian angin itu terus mengalir sampai ke dalam hati. Itu namanya tidur. Tidur adalah angin lembut yang mengalir keluar dari arah otak, menyebabkan mata kita tertutup, dan kemudian angin tersebut mengalir sampai ke dalam hati. Itu namanya tidur. Jikalau angin tersebut tidak sampai mengalir ke dalam hati, hanya sampai membuat mata kita tertutup, itu namanya ngantuk. Ya, beda. Jadi kita harus paham apa itu tidur. Karena yang namanya tidur itu nggak jauh beda sama mati. Tidur itu nggak jauh beda sama yang namanya mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Tidur sama mati adik kakak. Itu juga. Sama bedanya kalau tidur bangunnya kita di dunia, kalau mati bangunnya di mahsyar. Maka orang-orang yang mati itu nanti ketika dibangunkan di padang mahsyar, mereka mengatakan mamba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangkitin kami? Siapa yang bangunin kami dari tidurnya kami? Karena sama-sama tidur, mati tidur. Ya, tidur juga mati. Kalau mati itu benar-benar ruhnya lepas daripada dia punya jasad. Tapi kalau tidur ruhnya mah ada, tapi
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ruhnya ada, orang tidur itu ruhnya ada, nggak kemana-mana. Tapi ruhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ngebedainnya gampang. Kalau orang tidur kita injek, bangun marah. Tapi kalau orang mati kita injek, itu perbedaannya. Meskipun sama, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka di sini dikatakan dalam kitab fa idza staiqadta minan naumi, apabila kamu bangun dari tidurnya kamu, fajtahid, maka berusahalah. Imam Ghazali menjelaskan di sini dengan kalimat fajtahid, berusaha. Kalau udah ada kalimat berusaha, pasti di dalamnya ada kesulitan. Benar gak? Kalau ada kalimat fajtahid, ijtahada yajtahidu, artinya bersungguh-sungguh. Kalau udah kalimat sungguh-sungguh, pasti di dalamnya ada kesulitan, ada kesusahan. Orang bangun tidur emang gampang. Sulit di situ. Sulitnya mana? Nah, dijelaskan. Fajtahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri. Maka berusahalah kamu bangun dari tidur kamu qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Jam berapa ya berarti? Jam 8. Subuh jam setengah 5, jam 4 lewat dikit. Ya, berarti sebelum terbitnya fajar. Ya sekitar jam 3, jam setengah 4 udah bangun. Masih pules. Nah itu makanya kan di situ kalimatnya berusaha. Berusahalah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk bangun tidur sebelum terbitnya fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanik dzikrullahi ta'ala. Dan hendaklah menjadi awwala ma yajri, awal yang pertama kali mengalir, yang keluar, ala qalbika, dalam hatimu, wa lisanik, dan lisan kamu, dzikrullahi ta'ala, mengingat Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sulitnya di situ. Bangun tidur, yang dicari HP. Bangun tidur yang dicari Samsu. Bangun tidur yang dicari kopi. Nasi uduk yang udah buka dicari. Apa yang pertama kali harus diingat ketika kita bangun tidur? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalathata uqad. Setan itu mengikat ya di atas tengkuk kepala seorang manusia di saat dia tidur sebanyak 3 ikatan. Orang tidur, manusia itu diikat 3 ikatan oleh setan. 3 tali. Cuman tali di sini jangan dimaknain kemudian tali tambang, tali rapie, bukan. Tapi maknanya di sini tali maknawi. Setan mengikat dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin, yang mengikatnya ini setan dengan masing-masing ikatan. Seraya setan itu mengatakan kepadamu, kepada orang yang tidur, lailun tawil farkud, malam masih panjang, tidur lagi, masih tange, masih jauh. Orang biasa tidur mendusin, bangun jam 3. Kata setan apa? Masih lama subuh, tidur lagi.
Ya kalau ada yang dituju mah dimaksud cepet bangunnya. Apalagi soal dunia. Cepet bangunnya. Jam 3 ada pertandingan bola. Bangun dia. Ya kenapa bangun? Bisa cepet. Setannya ikut nonton. Nggak diganggu sama setan. Ditemenin deh. Tapi kalau jam 3 kita udah bangun, mendusin, dilihat jam, masih jam 3. Bangun tuh udah duduk, ambil lagi bantal, pindah tempat ke sebelah sono. Tidur lagi. Farkut kata setan, tidur lagi. Bener gak? Kadang jangankan yang duduk begitu bangun, yang udah berdiri. Mau ke kamar mandi, ada bangku, duduk lagi, tidur lagi. Itu siapa itu yang gangguin tadi? Setan. 3 iketan. 3 iketan. Maka dibilang gampang, ya kagak. Dibilang susah, iya. Padahal mata nih, ya tadi rasa ngantuk dibilang ngantuk kagak kalau udah mendusin begitu. Biasanya langsung seger, tapi karena setan yang godain kita, setan yang gangguin, ya tidur lagi aja. Tidur lagi dia. Fa'in istaiqadha, maka ketika kita bangun dari tidur, fadzakarallah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir, alhamdulillah masih bisa bangun dari tidur. In halat uqdah, maka terlepas satu ikatan dari setan tadi. Ketika kita bangun dari tidur langsung kita ingat Allah, alhamdulillah, maka langsung dilepas ikatannya. Terlepas ikatan setan satu. Fa in tawaddaa, dan kemudian kita berwudu. Jikalau orang tersebut berwudu, in halat uqdah, maka terlepas satu ikatan yang lainnya. Fa in sholat, dan kemudian dia sholat, in halat uqdah, maka terlepas satu ikatan yang terakhir. 3 ikatan terlepas. Dia bangun, dia ingat Allah, dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah, lepas satu ikatan. Kemudian dia ke kamar mandi, dia ke kamar wudu, dia berwudu, lepas satu ikatan. Kemudian dia sholat, lepas lagi ikatan yang terakhir. Seger hidup dia. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka pada pagi hari itu ketika dia bangun menjalankan hal-hal yang seperti itu, dia memiliki jiwa yang damai. Bangun seger enak. Beda lain mukanya. Ama yang kalau dia nggak lakuin dia tidur lagi, akhirnya bablas kemudian bangunnya kesiangan, illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jiwanya nggak tentrem, jiwanya nggak damai sama orang yang bangunnya kesiangan. Ya, malah di hari itu dia mau jalanin apa-apa males, segen ngejalanin harinya. Beda. Setiap kita tidur tuh setan ngiketin tuh 3. Ingetin nih ya, ntar nih malam nih kita tidur, ingetin, setan ngiket berapa iketan? 3. Ya, kadang kita ya udah bangun, ya semua kita kadang udah bangun, malas gitu, tidur lagi, ambil bantal, lihat jam, lihat HP, udah tidur lagi. Akhirnya apa tuh sama setan diapain? Bablasin jauh. Subuhnya bisa lewat. Bangun-bangun maghrib. Jauh banget. Nah, iya untung masih bangun. Coba kalau kagak bangun lagi. Karena begitu kan tadi tidur itu masih saudara nama mati. Betapa banyak orang yang malamnya tidur, paginya nggak bisa bangun. Alias meninggal dunia. Ada. Ya. Maka kita sadari betul-betul kalau emang udah dikasih bangun, bersyukur langsung. Alhamdulillah ya Allah bangun, mata masih bisa melek. Coba kalau merem aja itu mata. Hah?
Maka langsung kita mengingat kepada Allah, bersyukur. Fakul inda dzalika, maka berkatalah kamu, mengucapkan pada saat itu, ada doanya apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azamatu was sultanu lillahi wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw an najurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yauma wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Pulang dari sini, nih lempengan kita mau tidur, nih buku taruh di samping tuh. Jangan HP, taruh di samping bukunya. Habis itu pas bangun tidur baca ini. Ya. Ini doanya. Masih banyak lagi panjang doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Malah lecek kayak ketiduran. Buku taruh samping. Ya Allah. Coba itu. Kita artiin doanya. Kita maknain maksud daripada apa nih. Jangan kita kemudian baca doa yang panjang, wah kita baca doa tapi kita kagak tahu sama artinya. Orang zaman sekarang membaca doa, hasil ngedengar orang baca doa diikutin baca doa tapi kagak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Kayak anak bocah minta mamanya, anak bocah, anak kecil minta mamanya. Apa dia diminta? Kan anak kecil mah kagak paham apa yang diminta. Nah, maka kita minta sama Allah minimal kita tafahumul ma'ani, paham maknanya dari doa-doa yang kita baca, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi milik Allah. Semua pujian dari seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi, itu semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang mana telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi namanya orang tidur mati, sama orang tidur juga mati. Kenapa dibahasakan begitu? Walladzi yatawafakum bil lail wa huwa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah Subhanahu wa taala yang tahu tuh. Allah dalam Al-Quran dikatakan Allah mematikan kamu pada malam hari, artinya itu tidur. Ya, mematikan di situ ya tawafa, artinya itu tidur. Jadi tidur sama mati ya sama, 11-12 kalau bahasa kita. 11-12. Telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, artinya telah membangunkan kami setelah tidurnya kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami kembali. Itu.
Jadi kita bersyukurnya di situ, kita mengucapkan alhamdulillah masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur panjang, bangun nih pagi hari. Jangan kemudian awal yang pertama kali kita ucapin ketika kita bangun tidur, perkataan-perkataan yang jelek. Dibangunin. Hei, bangun. Bangun kaget. Suwe gue dibangunin. Yang keluar bahasa-bahasa yang jelek gitu. Baru jam segini udah main bangunin aja. Jangan, pas bangun masih untung masih bisa melek gitu tuh. Alhamdulillah. Jadi yang diucap adalah kalimat-kalimat yang baik. Yang terutama adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi-pagi hari, artinya kami di waktu pagi hari itu, dan semua yang kami miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al mulku lillah, kerajaan milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kaki tangan kita punya siapa? Mata kita punya siapa? Kepala kita punya siapa? Badan semua punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dalam tubuh. Bisa jadi kita bangun tidur tahu-tahu tangan kita hilang atu. Bangun tidur tangan kita hilang atu. Masih bisa bersyukur nggak begitu? Lihat, bersyukur nggak tuh begitu? Iya, tangan kita punya siapa tuh? Allah. Nih, coba nih mau tanya begini. Yang punya ayam, ada yang punya ayam? Hah? Burung, Bang Ain. Bang Ain punya burung berapa? Banyak ya? Nih, lo yang tangannya patah habis ngangkat kandang burung katanya. Tangan bisa patah ngangkat kandang burung. Itu kan berarti gitu al-mulku lillah. Tangan dia itu punya Allah. Begitupun nih burung punya Bang Ain biar kata banyak. Itu burung punya pala enggak? Burung punya sayap enggak? Burung itu punya kaki enggak? Apakah itu burung bisa ngakuin itu palanya dia, kakinya dia, sayapnya dia? Sejatinya itu punya siapa? Punyanya Bang Ain. Lah burungnya burung Bang Ain. Hah? Lah mau Bang Ain. Itu burung lagi tidur lempengan kemudian ditebas lehernya. Lah punya Bang Ain, terserah dia. Begitupun kita. Mobilnya kita, motornya kita bangun tidur hilang. Lah biar punya Allah. Ya kan? Jangan kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesulitan ada sabarnya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi-pagi hari pada waktu itu juga kita nyatakan bahwasanya semua milik Allah. Jangan ngaku-ngaku. Jangan kita aku, semua milik Allah. Rumah juga semua yang dikasih, segala nikmat yang Allah berikan semua milik Allah. Dia udah belum kenceng tauhidnya. Kalau bangun tidur lihat motor lecet langsung ngomel-ngomel. Dia kagak jadi baca asbahna wa asbahul mulku lillah kayak gitu. Wal azamatu wasultanu lillah, dan juga keagungan, kekuasaan milik Allah. Keagungan, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Presiden, gubernur, wali kota, camat, itu kekuasaan tuh. Tapi sejatinya semua milik Allah. Ada waktunya, ada masanya. Ini bentar lagi ganti presiden. Ya kan? Habis masanya. Bisa jadi habis masa kepresidenannya, bisa habis masa jabatannya, bisa juga habis masa hidupnya, kan begitu. Lah kalau udah mati, udah kagak hidup lagi, apakah setelah matinya dia masih jadi presiden di kuburan? Kagak. Apakah gubernur masa hidupnya kemudian meninggal dunia di kuburan dia jadi gubernur? Kagak. Semua nanti dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah, bahkan jabatan-jabatan yang kita emban sekarang, kita pegang nih amanat semuanya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Sampai RT juga begitu. Semua milik Allah.
Habis masa jabatannya tuh Pak RT, tapi tetap masih dipanggil Pak RT. Om bininya jadi RT. Kayak di raja semuanya, kekuasaan. Ada masanya. Setiap orang ada pada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Jadi jangan kemudian kita berbangga diri, sombong atas jabatan yang kita punya, atas sesuatu yang kita punya. Maka nggak ada orang paling kaya tuh, nggak ada. Dan nggak ada orang yang paling miskin. Karena yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Orang kaya tidur, bangun tidur, kerampokan, miskin gak dia? Hilang semuanya banda. Begitupun gak ada orang yang paling alim, gak ada orang yang paling bodoh. Karena yang alim bisa jadi bodoh, yang bodoh bisa jadi alim. Dan gak ada orang yang ahli maksiat, bener-bener maksiat seumur hidupnya. Dan gak ada ibadah seumur hidup. Enggak. Kenapa? Bisa jadi terjun ke maksiat orang ahli ibadah. Dan bisa jadi ahli maksiat masa depannya adalah orang alim. Maka setiap pendosa bisa jadi punya masa depan yang lebih baik. Dan setiap orang alim bisa jadi punya masa lalu yang belum tentu baik. Itu kekuasaan, kerajaan. Jadi semua milik Allah, bisa bolak-balik. Jadi jangan kemudian kita banyak ngeluh dalam hidup, banyak kecewanya. Sepanjang hari isinya kecewa doang. Ngeluh aja. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ngeluh aja hidupnya. Enggak ada lewatnya pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Dan kemuliaan, kemenangan, wal qudrah, kemampuan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun tuh hidupnya ratusan tahun. Yang paling lama tuh yang di zaman Nabi Musa. Tuh Fir'aun itu yang di zaman Nabi Musa berkuasanya sampai 400-500 tahun. Kalau yang lain-lainnya tuh Fir'aun yang lainnya, yang Ramses sekian, terus sebutan nama rajanya apa lagi tuh namanya. Itu mah cuman ada yang 100 tahun berkuasa aja. Meninggal, mati. Nah ini yang di zaman Nabi Musa, Fir'aunnya sampai 400 bahkan lebih. Ada yang mengatakan sampai 500 tahun. Fir'aun itu dengan hidup yang umurnya panjang, buang airnya 40 hari sekali. Buang airnya cuma sekali dalam 40 hari gitu. Tuh Fir'aun gak pernah ngerasain sakit, capek kagak pernah. Puyeng aja kagak pernah puyeng. Ngerasain mules perutnya kagak pernah tuh Fir'aun. Makanya tuh dia bisa jadi ngaku jadi Tuhan. Tuh begitu. Sampai orang-orang yang tahu di situ rakyatnya juga ngelihat orang nih bagaimana istimewanya katanya begitu. Beraknya aja sekali dalam 40 hari. Lemangono sehari berapa kali berak gitu tuh. Bagus alhamdulillah berarti itu dia bukan Fir'aun. Fir'aun kagak pernah sakit. Ya. Fir'aun gak pernah sakit, gak pernah capek, gak pernah kelelahan. Enggak, dia gak pernah. Padahal hidupnya sama kayak kita. Makan mah makan, minum mah minum. Tapi buang airnya sekali dalam waktu 40 hari. Masya Allah. Bagaimana itu ya? Segitu dikasihnya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia punya kekuasaan sampai ngaku jadi Tuhan. Ya Allah. Lihat Nabi Musa datang. Ya, kemudian bawa tongkatnya kemudian diberi mujizat oleh Allah berubah jadi ular. Nah, semenjak hari itu yang tadinya tuh Fir'aun buang airnya 40 hari cuma sekali, saat itu sehari 40 kali buang air. Lihat, Allah buka semuanya di situ. Ya Allah. Maka jangan kita sombong. Mau jadi Fir'aun sombong gitu. Ya, kasih sakit ngeluh. Bagus kita sakit. Emang kita siapa? Fir'aun, kagak sakit-sakit. Dikasih sakit, ya Allah.
begini amat, nasib, mau makan aja susah. Ya, di situ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam, dan kami berpagi hari ala fitratul Islam, atas kesucian agama Islam, dan di situ bersyukur kita pagi hari tersebut kita masih memegang agama Islam. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah masih dalam keadaan agama Islam, masih beriman kepada Allah, wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, enggak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bangun tidur megang kalimat la ilaha illallah, wah, alhamdulillah, bersyukur. Ya, bersyukur masih bangun tidur, masih megang agama Islam, masih beriman kepada Allah, wala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bangun tidurnya kita pagi hari masih memegang ajaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur di situ, ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Ya, ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lakuin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan atas ajaran abina Ibrahim, bapak kami Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifan muslima, yang mana beliau lurus, muslima, berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikina, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu masuk daripada golongan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang jadi syariat seperti kayak kita sekarang ini, haji, itu ajaran Nabi Ibrahim, haji, berkurban, sunat, khitan. Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Tuh, dihitan, kemudian motong kuku, itu ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Yahudi bukan? Bukan. Nasrani bukan? Bukan. Muslim. Di sini katakan hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dalam Al-Quran dikatakan magana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Agama Yahudi itu ada jauh dari zamannya Nabi Ibrahim. Yahudi itu kan keturunan-keturunannya munculnya menyimpang ketika setelah di zamannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak tuh, ada satu namanya Yahuda. Nah, ke bawah-bawah pengikutnya namanya Yahudi, jadi agama. Pecah di zaman Nabi Sulaiman. Itu kan begitu tuh. Ya. Berarti jauh Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub aja jauh. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Baru Nabi Yakub punya anak sekian banyak, ya kemudian turun ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Terus jauh-jauh lagi baru ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Muncul Yahudi, jauh. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, dan Nabi Ibrahim bukan beragama Nasrani. Nasrani adanya setelah zamannya Nabi Isa, lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah beliau yang lurus, yang condong kepada kebenaran agama Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Allahumma inna nas'aluka anta ba'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, kami meminta, kami memohon kepadamu anta ba'athana, agar engkau bangkitkan atau bangunkan kami fi hadzal yaumi, pada hari ini, ila kulli khairin, kepada setiap segala sesuatu kebaikan. Ya, biar bangkitnya kita, bangunnya kita dari tidur kita agar diarahkan oleh Allah untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an,
au najurrahu ila muslimin. Dan kami berlindung kepada Allah agar kami tidak berbuat ya daripada berlindung kepada Allah dari perbuatan kami akan keburukan pada hari itu, pada hari ini. Au najurrahu ila muslimin, dan atau kami menarik daripada keburukan-keburukan itu kepada orang-orang Islam, kepada orang muslim. Jadi intinya doa itu kita bangun tidur agar Allah arahkan, kita minta kepada Allah sehingga kita terus melakukan kebaikan dan Allah jauhkan kita dari segala macam kejelekan dan keburukan. Baca tuh doanya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan ya Allah, kami bika asbahna, dengan kepadamu kami berpagi pagi kami. Wa bika amsayna, dan kepadamu kami bersore hari. Wa bika nahya wa bika namutu, dan kepadamu kami hidup. Wa bika namutu, dan kepadamu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami kembali. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Dan kami meminta kepadamu akan kebaikan ini hari. Kebaikan ini hari kami minta kepadamu ya Allah. Wa khaira ma fihi, dan segala macam kebaikan yang ada pada ini hari. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kejelekan ini hari. Wa syarri ma fihi, dan segala kejelekan yang terjadi pada ini hari atau hari ini. Tuh, itu doanya tuh. Dibaca. Atau ada lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang enggak ada mungkin ya di kitab ini, enggak dituliskan, kayak alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bidzikri. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa afani, dan telah memberikan kesejahteraan, telah memberikan kesehatan afiat kepadaku di dalam jasadku, fi jasadi, wa adzinali bidzikri, dan telah mengizinkan kepadaku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi intinya adab kita setelah kita bangun tidur yang pertama adalah kita ingat Allah, kita bangun, kita berzikir langsung ingat Allah, alhamdulillah. Oh ya. Jangan yang diingat mana bantal gua, tidur lagi. Nyariin guling. Itu nyari apa biasanya? HP. Atau rokok. Nyari kopi. Kopi mana kopi? Baru bangun tidur langsung ngopi. Ya langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Biasain tuh begitu. Kalau mau hidupnya baik. Fa idza labista thiyabaka, dan apabila kamu mengenakan atau memakai thiyabaka akan pakaianmu, fanwi, maka niatkanlah olehmu bihi, dengannya, imtithala awamirillahi ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah. Saat kita mengenakan pakaian, niatkan di dalam hati kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah nih. Kita yang gunakan pakaian nih, kan pagi-pagi tuh habis mandi kita langsung ngenakan pakaian nih. Pagi-pagi itu pas kita mau ngenain pakaian, niatin dalam hati kita untuk menjalankan perintah Allah. Perintah yang mana? Fi satri auratika, untuk menutup auratmu. Maka kita kalau ngenain pakaian tuh tujuannya apa? Niatnya yang pertama, maksud daripada kita mengenakan pakaian adalah untuk menutup aurat, itu dulu. Yang lain-lain belakangan. Wahdhar an yakuna, dan berhati-hatilah kamu, waspada kamu, an yakuna qasduka, tujuan kamu menjadi min libasika, daripada kamu punya pakaian tersebut, mura'atal khalqi, untuk mencari perhatian, mencari pengaruh dari makhluk, ria, pamer. Kita lihat nih lemari, ambil baju, nah ini aja nih biar enak dilihat sama orang, biar dikata bagus, biar dikata orang kaya, biar dikata ganteng, biar dikata cakep. Jangan yang dipakai pakaian tersebut niatin dalam hati kita
nih ketutup aurat, biar niat lillahi ta'ala, jalanin perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang paling pertama. Jauhin sikap-sikap riya tadi tuh, pamer. Untuk biar orang lain pada ngeliat, nih bajunya mentereng nih, biar dilihat sama orang nih, parlente segala macam. Buang dulu. Itu mah belakangan. Itu mah gak usah dibegituin juga orang liatin. Orang punya mata masa kagak ngeliat tuh gitu. Ya, dibuang jauh-jauh dulu. Kenapa? Kalau kita riya, kalau kita niatnya untuk biar cari perhatian makhluk, fatah sara, maka kamu merugi. Maka kamu merugi karena apa? Pakaian yang kita ada sekarang kita punya itu semua milik Allah. Kita pakai untuk ngejalanin perintah Allah dulu. Apa? Menutup aurat. Mana pakai sorban, lengkap ini segala macam. Jangan kalau buat pamer, buat mantesin diri aja dulu. Mantesin diri nutup aurat gak apa-apa, biar dibilang apa? Jangan jauh-jauh. Jauh-jauh begitu. Apalagi udah dikata orang besar, dikata kiai, ustadz nih segala macam. Pakai baju. Niatnya lillahi ta'ala dulu untuk menutup aurat. Kalau untuk mantesin baru dah tuh, gak apa-apa. Itu boleh. Biar dibilang bagus, cakep. Itu bagus. Tapi kalau niatnya untuk pamer di depan orang, di depan makhluk, itu yang nggak boleh. Masa iya saya ngajar sini pakai kos kutang doang kan begitu? Mantas sendiri nih mau ngaji kita nih. Masa iya ngaji pakai celana dalam doang lu datang kemari? Baik-baik sama pakaian syuhroh. Syuhroh itu pengen dikenal. Ya. Enggak mesti pakaian mahal, enggak mesti pakaian yang bagus-bagus, enggak. Pakaian yang jelek bisa jadi. Wih, mengapa lu pakai pakaian ini? Biar dikata sederhana gua. Itu pakaian syuhra tuh. Biar dikata sederhana. Pakaian-pakaian bolong-bolong, biar dikata wali. Jauh-jauh yang begitu. Pakai aja, pakai. Niatnya untuk apa? Nutup aurat, itu aja dulu. Pakai terserah mau yang harganya berapa kek. Nggak ngaruh sekarang mah. Lihat artis pada pakai oblong, beli di pasar malam. Cuman karena yang makainya artis. Lah iya, mahal. Coba ya orang biasa pakai baju ngikutin pergaulan yang mahal-mahal, yang bermerek, branded. Dianggap ya kagak. Saya ingat siapa almarhum siapa namanya tuh, yang Olga di TV makanya oblong mulu tuh. Lah kita pakai oblong mulu bisa masuk TV? Lah kagak bakal. Hah? Dibilangnya keren, dasi. Presiden tuh pada pakai dasi, kita mau pakai dasi. Biar kata belinya sama, mereknya sama, harganya sama. Lah ya beda dilihatnya. Lo dia mah presiden pantas-pantas aja. Lalu ngojek pakai dasi. Tuh ya. Kagak, dia mah tukang las pakai topi, koboi. Ya. Mantesin diri kagak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk pamer, jangan, jauhin. Tuh kalau kita mau pakai baju, niat dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini niat untuk menutup aurat. Selebihnya biar orang lihat nilainya bagaimana. Tapi mantesin juga. Jangan mentang-mentang cuma nutupin aurat, atasnya warna hijau, bawahnya warna pink. Ya mantesin juga gitu tuh. Dilihat juga pantas apa kagak. Ya. Atasnya batik, bawahnya training. Lah kagak pantas. Dikata gila kali. Ya. Yang pantas-pantas juga make biar kata cuman yang penting gua nutup aurat, ya jangan juga begitu. Lihat juga, mantesin dirinya juga. Hah? Nah, iya, mantesin juga. Kalau kagak kan kita punya pasangan, kita tanya, "Mah, udah cakep belum?" gitu. Udah pantas apa kagak? Warnanya biar matching. Lah guru-guru kita pakainya matching-matching. Mantesin diri. Ya, memang nutup aurat awalnya niat tuh harus begitu nutup aurat.
Tapi juga harus matching juga. Jangan kemudian enggak gue mau biar rendah. Merendah gue mau orangnya. Biar dibilang sederhana. Sederhana, emang lu masakan Padang sederhana. Ya, lu bahari aja lu bahari. Yang lampunya ada 10 biji. Terang banget, milih orek doang. Nah, paham sampai sini? Jadi adab bangun tidur yang pertama kita harus ingat Allah. Bangunnya jam berapa? Malah belum tidur jam segitu kali. Ya, bangunnya sebelum fajar, niatin. Sebelum fajar. Kalau udah bangun langsung bangun deh mau ngapain kayak. Cara duduk ingat ya Allah. Ya Allah. Jangan udah habis dari sini pulang kemudian dapat pelajaran. Biar dilihat gue bangun tidur sebelum fajar gue bikin status. Niat biar dilihat orang subuh-subuh udah bangun, bikin status subuh-subuh. Habis itu tidur lagi. Habis itu bikin status tidur lagi. Biar kata apa? Biar kata orang udah bangun. Nih, kalau bikin status, dengerin. Masih ada waktu ya. Kalau bikin status, buat semuanya. Mau yang masih bujangan atau yang udah berumah tangga, bikin status di WhatsApp atau di semua sosial media, buat status yang baik-baik, yang isinya kebaikan, buat kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang lain. Ya, jualan yang penting baik, mubah, jual yang dijual. Jangan kemudian yang mudorot. Kita bikin status yang isinya mudorot. Mungkin buat kita mah biasa aja, tapi kalau bagi orang lain bisa jadi mudorot, bahaya, tinggalin jauh-jauh. Bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, segala macam. Kalau kita bikin status, ya makanya kalau mau dapat pahala yang enak, yang instan, ada kata-kata yang bagus kita dapat tuh, kita share jadi status. Orang lain baca, orang lain tahu, kita dapat kebagian pahalanya. Ya boleh. Lah jangan kalau gitu. Ya. Jangan bikin status yang membuat kegaduhan. Buang jauh-jauh. Kalaupun punya masalah sama bini, punya masalah sama pasangan, jangan dibikin status. Orang lain jadi baca, aib keluarga kita, rumah tangga, buang jauh-jauh begitu. Masalah sama teman, masalah sama orang, jangan dibikin status. Orang lain baca, dan ini masalah sama gua kali dia ya. Iya, jadi merasa semuanya. Oh, paham? Ya isinya yang baik-baik aja. Nih hati-hati jempol kita nih. Ini tertanggung jawab nih, sehuruf 2 huruf nih kita bikin status tuh. Tanggung jawab nih ditanya nih. Ya, akhir zaman ini. Baik-baik. Ada video Ustadz, biar kata kita udah denger nih apa yang disampaikan sama Ustadz. Kan orang lain yang di dalam kontak kita belum denger. Kita share, dapat bagian pahalanya. Tuh begitu, gampang aja. Kalau mau dapat pahala yang instan, bukan kita yang ceramah, bukan kita yang berkata, tapi ada perkataan Imam Fulan, perkataan ulama. Kita bikin status, orang lain jadi baca. Itulah. Jangan takut, jangan kemudian entar gue dikata, wih, lu so alim lu. Jangan kemudian begitu. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Babu adabi dukhulil khala'i wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah.